Teman-teman, kalau dipikir-pikir, kenapa ide pahlawan super itu di dunia sangat menjamur? Karena sebetulnya ada pesan yang tidak disampaikan namun kita bisa rasakan, yaitu dunia sudah muak melihat banyaknya sistem peradilan yang tidak bekerja sesuai visi misi mereka. Di banyak negara, kepolisian banyak dianggap tidak bisa mengeksekusi, menghukum para penjahat dan tidak bisa mengadili para kriminal. Maka mereka sangat senang ketika ditampilkan satu fenomena superhero yang bisa mengadili para penjahat, menggantikan tugas para kepolisian. Alhasil kemarin malam kita mendengar tewasnya seorang tentara Israel yang sekarang berprofesi sebagai rabi Yahudi itu ditemukan dalam kondisi tewas. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kita akan bahas dalam konten kita hari ini bersama saya Muhammad Husin Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, banyak hal yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Seperti biasa kita akan menjadikan gazamedia.net sebagai referensi. Ada berita tentang 6 tentara Israel bunuh diri karena tekanan psikologis usai genosida di Gaza. Ada juga berita Irlandia tegaskan akan tangkap Netanyahu sesuai keputusan ICC. Dan yang juga membuat kita senang, berita tentang Indonesia dukung penangkapan Netanyahu dan Galan seusai keputusan ICC. Tentu saya nggak akan bisa membaca semua berita itu satu persatu, makanya sebaiknya teman-teman luangkan waktu dan buka gazamedia.net, silakan baca berita-berita itu agar kita bisa terus update seputar yang terjadi di Palestina dan kita terus bisa memantau geopolitik dunia yang sekarang sedang berpusat di sekitar Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Baik teman-teman, kemarin malam kita dapat kabar dan itu sudah ada juga di gazamedia.net. Rabi Israel ditemukan tewas di Uni Emirat Arab. Pihak berwenang di Uni Emirat Arab memastikan bahwa Rabi asal Israel tewas yang bernama Zvi Kogan. Aparat setempat menemukan jasadnya dan dilansir dari Times of Israel. Kogan merupakan tokoh khabat organisasi keagamaan Yahudi. Sebelumnya hilang sejak Kamis lalu yang diduga diculik dan dibunuh. Kedutaan besar Israel di Abu Dhabi telah berhubungan dengan keluarga Kogan di UAE dan keluarganya di Israel telah mendapatkan konfirmasi ini. Sebelum peristiwa pembunuhan Kogan ini juga ada peristiwa yang juga viral di Yordania, di mana seorang pria bersenjata menembaki kedutaan besar Israel di Yordania. Dan kita juga sudah melihat tentunya supporter Israel yang melakukan kerusuhan dan kegaduhan di Belanda. Dan kita semua melihat bagaimana para supporter Belanda ini memukuli dan menendang, kemudian menghajar habis-habisan para supporter Israel yang rusuh itu. Kemudian juga di Perancis juga sama. Teman-teman, fenomena ini adalah reaksi yang wajar, respon yang wajar. Ketika masyarakat dunia ini melihat bahwa Zionis menggenosida Gaza tanpa bisa disentuh oleh hukum internasional, tanpa bisa diadili sebagai kejahatan perang. Jadi warga dunia akhirnya mencari cara bagaimana mereka bisa mengeksekusi dan main hakim sendiri. Memang sebetulnya kalau kita melihat undang-undang dimanapun itu nggak boleh sebetulnya. Tapi kita tidak bisa melihat, tapi kita tidak akan bisa mencegah gelombang kemarahan ini, teman-teman. Puncaknya seperti yang terjadi di Uni Emirat Arab. Seorang rabi Yahudi hilang 3 hari lalu ditemukan dalam kondisi tewas, terbunuh. Dan rabi Yahudi ini juga memang seorang tentara yang berprofesi akhirnya menjadi rabi dan dia melancong atau tinggalnya memang di Uni Emirat Arab. Dan berita terbaru dari Gazamedia juga menyebutkan bahwa kepolisian Uni Emirat Arab diyakini sudah berhasil menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Respon itu adalah respon kemarahan yang sangat normal sekali lagi, dan itu adalah keresahan bersama, teman-teman. Meskipun orang-orang Belanda itu tidak memiliki garis hubungan darah dengan warga Palestina, tapi ketika kemanusiaan mereka tersentuh, mereka akan berbuat layaknya seorang manusia, di mana manusia itu tidak rela, tidak ridho. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia, kita tidak rela melihat ada kezaliman di depan mata kita. Dan itu sangat menyakitkan hati.
Dan yang lebih menyakitkan hati kita, yang lebih membuat kita frustasi adalah ketika kezaliman itu tidak bisa dihentikan, bahkan oleh lembaga sebesar PBB yang dianggap sebagai polisi dunia. Bahkan kezaliman ini, kolonialisme ini mendapat dukungan dari beberapa negara. Itu kan sebuah hal yang sangat menyakitkan sekali. Jadi wajar kalau akhirnya masyarakat dunia ini mereka bereaksi dengan cara mereka. Dan Masya Allah teman-teman, ini juga bukti bahwa ternyata isu Palestina ini banyak mendapat perhatian dan simpati dari warga dunia. Di sisi lain, ketabahan dan ketegaran warga Gaza ini menunjukkan kepada dunia siapa pihak yang keliru, siapa pihak yang benar, siapa pihak yang salah, siapa yang hak, siapa yang batil. Itu jelas sekali. Nggak perlu menjadi muslim untuk membantu atau memperjuangkan Palestina, cukup menjadi seorang manusia. Ini semua adalah satu fakta yang sangat gamblang disajikan secara natural, teman-teman. Dan buntut dari tewasnya tentara atau rabi Yahudi di Uni Emirat itu, akhirnya pihak Israel memberikan pengumuman kepada seluruh warga atau pemukim Israel yang berada di wilayah-wilayah Arab agar berhati-hati dan tidak mengupload atau memposting aktivitasnya di media sosial. Jadi sekarang tekanan mereka sangat besar sekali. Mereka tidak bisa bergerak bebas. Sebelumnya juga kita melihat bagaimana para akademisi ikut memboikot gerakan akademisi Israel. Lembaga-lembaga riset Israel ini sekarang lagi kelimpungan untuk mencari partner untuk mereka misalnya mengembangkan satu riset tertentu. Karena lagi-lagi dunia sudah melihat watak sesungguhnya mereka yang memang selalu membuat kerusuhan di mana-mana, membantai orang-orang berdosa, anak-anak bayi dihabisi tanpa merasa bersalah. Boikot juga terus terjadi dalam tataran atau level ekonomi. Belum selesai. Kita lihat banyak toko-toko terafiliasi ya di Indonesia, resto-resto yang terafiliasi dengan Israel itu banyak yang bangkrut, menutup puluhan gerai-gerainya, bangkrut ratusan miliar dalam 1 tahun. Tufan al-Aqsa, itulah maknanya badai al-Aqsa, badai yang membangunkan banyak orang-orang, tidak hanya orang-orang muslim, tapi yang terbangun juga orang-orang non-muslim. Badai yang menyadarkan dunia bahwa hari ini ada kolonialisme yang belum ditindak dan masih terus melakukan kezaliman yang tidak ada henti. Badai al-Aqsa ini akan terus berhembus kencang hingga ya tercapainya misi dari badai al-Aqsa ini, yaitu apa? Pembebasan Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Maka itu teman-teman, saya selalu katakan dan saya ulang lagi di sini, semakin besar atau semakin lemahnya hembusan badai ini kembali pada kita semua. Jangan sampai kita menjadi pihak-pihak yang melemahkan badai ini. Jangan sampai badai atau hembusan badai itu berhenti di halaman rumah kita, teman-teman. Ustadz, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat untuk Palestina? Pertama, kita harus sadari lagi bahwa bagi kita umat Islam, permasalahan Masjidil Aqsa ini adalah permasalahan prioritas. Jadi skala prioritas yang sangat tinggi untuk terus kita perjuangkan. Masjidil Aqsa tidak hanya pernah menjadi kiblat umat Islam, tapi Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang selama berabad-abad, ribuan tahun itu masjid ini dijaga oleh para nabi. Nabi Daud alaihissalam penjaga Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman alaihissalam penjaga Masjidil Aqsa, Imran penjaga Masjidil Aqsa, Zakaria penjaga Masjidil Aqsa, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan sebagainya. Jadi ini masjid ini sudah memiliki nilai dan kedudukan yang sangat tinggi. Maka dari itu hal yang paling penting untuk kita sadari, kalau kita terbangun oleh badai al-Aqsa ini, maka paling tidak yang paling penting itu adalah kesadaran kita harus solid. Bukan itu ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari bahwa ini adalah isu prioritas yang tidak boleh kita jadikan sebagai perjuangan sekunder atau secondary, tapi ini adalah perjuangan primer, utama. Kemarin saya ngisi kajian di Bogor, ada yang bertanya pada saya, Ustadz, bagaimana cara kita menjaga agar semangat ini nggak runtuh, semangat ini tidak redup, Ustadz? Kenapa kita semangat ini hanya di kajian-kajian saja, pulang ke rumah semangatnya redup lagi, lupa lagi? Dan itu sama jawaban saya, yaitu kita belum menempatkan
Baitul Maqdis dalam prioritas kita. Kalau itu terjadi, kalau kita sudah menempatkan Baitul Maqdis sebagai perjuangan, ya, atau Masjidil Aqsa sebagai utang yang harus kita bayar secepat mungkin, amanat yang harus kita jaga secepat mungkin, kita nggak akan mudah redup. Saya juga menganalogikan, kalau misalnya contoh ya, saya sedang ada di kantor sekarang, kemudian saya dapat telepon misalnya bahwa Ustadz Hussein, istri Anda akan melahirkan, ketubannya sudah pecah gitu ya. Nah, saat itu saya akan meninggalkan semua yang saya pegang dan saya akan bergerak berlari menuju rumah saya untuk membawa istri saya ke rumah sakit. Itu yang namanya prioritas. Jadi ketika saya sedang di perjalanan dari kantor ke rumah saya, ada misalnya teman saya ngajak nongkrong, saya main catur dulu, atau ngajak main PlayStation dulu, saya akan tolak, nggak bisa, saya nggak ada waktu, saya akan tolak apapun distraksi yang saya temukan di tengah jalan itu nggak akan bisa memalingkan saya dari prioritas saya. Nah, seperti itu juga perjuangan Baitul Maqdis. Hari ini umat Islam sedang dalam kondisi lemah, hancur. Karena apa? Karena jantung alam semesta itu sedang dalam kondisi tidak stabil. Saya tidak main-main ketika menyatakan bahwa Baitul Maqdis ini jantung keberkahan alam semesta, bukan hanya jantung keberkahan dunia. Kalian silakan cek surat Al-Anbiya ayat 71, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Kata Allah, dan kami telah selamatkan Ibrahim dan Lut alaihi wassalam, dua orang lebih mulia ya, masih kerabat juga. Dua-duanya Allah selamatkan, kata Allah, ke sebuah negeri barakna fiha, yang kami berkahi di dalamnya, lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Jadi Baitul Maqdis, bumi Palestina ini adalah bumi pusat keberkahan alam semesta. Jangan kaget kalau beberapa dekade terakhir ini kita banyak melihat ada bencana alam, gempa bumi, tsunami. Ya, itu semua adalah indikasi memang kita sedang tidak baik-baik saja. Pusat keberkahan dunia yang bernama Baitul Maqdis ini sedang rusak. Maka rusaklah alam ini. Tersebar fitnah di mana-mana. Kehancuran moral tidak berhenti. Itu semua tidak terjadi karena begitu saja. Itu terjadi karena Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini ya sedang dalam penjajahan. Maka untuk mengembalikan stabilitas dunia, kita harus fokus memperjuangkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu mindset yang harus kita miliki. Itulah kenapa kita harus menjadikan ini sebagai isu prioritas, isu nomor satu yang tidak bisa kita perjuangkan kalau kita masih menggunakan pikiran sisa, harta sisa, tenaga sisa, waktu sisa, nggak bisa. Ya teman-teman, mari mulai hari ini kita luruskan lagi mindset kita tentang perjuangan Baitul Maqdis. Dan saya ingin ulangi lagi sebelum saya tutup, bahwa perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa ini bukan masalah semata-mata donasi atau perjuangan materi, tapi proyek ini adalah proyek seumur hidup yang harus kita kejar dan kita selesaikan. Ini proyek yang harus kita jalankan, dan kita harus melibatkan tidak hanya diri kita, tapi pasangan hidup kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ya, ayah ibu kita. Kita libatkan semua karena ini adalah misi yang sangat besar, karena ini adalah PR yang sangat besar, dan kita sedang menghadapi musuh-musuh yang tidak biasa, musuh-musuh yang luar biasa. Zionisme ini adalah pergerakan yang sedang menggenggam dunia. Maka kita tidak bisa menghadapi mereka kalau kita masih menganggap ini adalah isu sekunder atau isu sampingan. Teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.